hormati tuntutan jaksa seperti itu ya. Tetapi inilah awal dari runtuhnya tembok untuk mencari keadilan. Ya. Kita lihat dari kasus Sambo ini, di awalnya itu jaksa JPU itu luar biasa mengejar, sampai bahkan ada jaksa wanita tuh yang ngotot mau membongkar motif dari pembunuhan ini. Akhirnya kan diganti dengan alasan mutasi, dipindahkan karena ada job lain. Tetapi setelah kita di masyarakat, saya sebagai praktisi hukum aja pun merasa kecewa ya. Tapi ya kita hormatilah, karena memang itulah yang diketahui oleh JPU. Nah, seperti apa rasanya keadilan itu diterima oleh keluarga korban, keluarga Joshua? Kan menjerit semua ya. Kita aja, masyarakat aja juga merasa prihatin dengan tuntutan seperti itu. 8 tahun untuk PC, 8 tahun untuk Markuan, 8 tahun untuk RR, 12 tahun untuk Eliezer. Kayak apa? Ya. Kenapa memang tidak dibebaskan aja semua, supaya memang terlihat bahwa ini bukan lagi sandiwara, ini udah seperti sinetron. Nah, inilah yang memang kita berharap nanti majelis, kita berharap betul majelis memang bisa melihat tuntutan yang tidak setimpal, tidak seimbang dengan perbuatan. Ya. Kalau kita kembali lagi, semua berawal dari PC, sehingga Ferdy Sambo bertindak di luar nalar, di luar kemanusiaan. Nah, ini kan memang semua dari awal kita ikuti, tetapi akhirnya PC yang dapat 8 tahun, kan luar biasa. Ya. Nah, justice kolaboratornya itu si Eliezer itu seperti apa? Dia sudah membuka semua agar memang dia dalam keadaan tertekan itu, dia bisa buktikan bahwa dia memang dapat perintah oleh seorang Irjen Pol yang notabene atasannya sendiri. Memang serba salah begitu. Di satu sisi Joshua adalah karibnya, ya, kawan dekatnya, di satu sisi harus diselesaikan. Nah, inilah yang kita ikuti terus ya, pembuktian di persidangan ya. Ya, tidak ada yang tidak mengikuti. Saya pikir masyarakat semua antusias untuk matanya tertuju kepada persidangan mereka ini, Ferdy Sambo, PC dan yang lain-lain. Ya, tetapi putusannya akan mengecewakan, terus terang mengecewakan sekali. Tetapi memang kita apresiasi, udah memang kemampuannya sampai di situ JPU dalam penuntutan dan pengetahuannya. Ya, tinggal kita berharap majelis hakim tidak terpengaruh. Ya, tidak terpengaruh dengan apapun. Semoga majelis hakim mempunyai kemampuan untuk membaca ini dan memutus yang memang diyakini majelis hakim bahwa mereka terbukti melanggar pasal 340 dan 338, sehingga tuntutan itu tidak harus majelis hakim memvonis di bawah tuntutan, bisa di atas tuntutan. Misalnya Ferdy Sambo, ya kemarin ini kan dituntut 20 tahun. Ya mungkin nanti bisa jadi hukuman mati atau seumur hidup. Dan yang lain-lain bagaimana? Ya semua seperti PC juga yang sebagai sumber persoalan. Nah, itu juga jangan seperti itulah putusannya nanti. Kita berharap benar-benar keadilan itu masih ada. Mencari keadilan di bumi Indonesia ini masih ada. Kita menegakkan hukum tanpa melanggar hukum. Saya pikir itu yang paling pokok. Penegakan hukum di Republik ini sudah harus dimulai dari sekarang. Yang kemarin bolehlah kita tutup mata. Ke depan, mari kita tegakkan hukum tanpa melanggar hukum. Mudah-mudahan selalu putusan hakim itu di bawah tuntutan.
2/3 dari tuntutan, ya. Tetapi kalau itu akhirnya majelis hakim memutus 2/3 dari 8 tahun, 6 tahun, ya. Belum nanti ada remisi, ada potongan-potongan apa, ya akhirnya nanti dijalankan kan, ya paling sekitar 4-5 tahun. Nah, sementara korban, keluarganya tidak pernah bisa melupakan itu, ya. Orang yang diharapkan bisa sebagai tulang punggung keluarga, akhirnya selesai di tangannya Ferdy Sambo. Kenapa? Karena berawal dari sumber itu tadi, sumber persoalan ini adalah Ibu PC sendiri. Bang. Artinya ini kan sebagai percontohan, inilah pengadilan yang penuh sandiwara. Seperti sinetron nih kita lihat, waktu dalam pemeriksaan alat-alat bukti apa ngotot nih, JPU ngotot sekali, sampai ada yang ibu-ibu itu yang hebat itu saya lihat itu, tapi hanya berapa, sampai 1 bulan beliau dipindahkan gitu, dengan alasan dimutasi karena ada job baru. Nah, dengan JPU yang ada ini kan menuntutnya luar biasa. Nah, ternyata tuntutannya ya udah semua tahu, 8 tahun, 12 tahun. Bagaimana dengan putusan? Kita berharap majelis hakim tidak terpengaruh dengan tuntutan. Majelis hakim masih mempunyai, rakyat masih mempercayai majelis hakim, rakyat masih mempercayai adanya pengadilan, rakyat masih mempercayai tembok keadilan ini masih bisa kita tegakkan. Belum, kan kita lihat pengacaranya mereka itu kan lagi pledoi juga semua kan, seolah-olah dengan 8 tahun itu juga keberatan, mau berapa tahun, mau 2 tahun lah, orang aja yang berantem di pinggir jalan bisa 4 tahun, apalagi ini memang direncanakan untuk dibunuh. Jadi saya pikir majelis hakim lebih jeli lagi nanti dan tidak terpengaruh dengan putusan atau tidak terpengaruh dengan tuntutan jaksa. Jadi hakim mempunyai kekuasaan tersendiri untuk meyakini bahwa bisa di atas tuntutan jaksa dalam putusannya. Ya, saya berharap putusannya nanti benar-benar mencerminkan rasa keadilan, ya. Jadi nyawa seorang manusia itu tidak sia-sia ketika dia dibunuh dengan satu perencanaan, dengan satu skenario yang matang, sehingga nyawa itu terbuang begitu saja. Ternyata keputusan vonisnya itu tidak mencerminkan keadilan. Mudah-mudahan dengan hilangnya nyawa Joshua, keadilan ini muncul. Kita memang berharap begitu, Dewi Fortuna untuk keadilan datang ke Indonesia untuk membawa keadilan semua. Itu tadinya, dengan kasus ini kita berharap demikian gitu. Tapi dari tuntutan begini ya kita nggak tahu nanti putusannya. Itulah harapan saya sebagai praktisi hukum, mudah-mudahan putusannya ini mencerminkan keadilan bagi seluruh masyarakat dan bangsa Indonesia. Bahwa hukum itu masih ada.